Ya, baik kembali dalam obrolan pagi RBTV, saudara, dan kita masih punya perbincangan yang menarik. Kita lanjutkan lagi tadi terkait dengan bagaimana ini proses pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh masyarakat daerah istimewa Yogyakarta bersama Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita masih tergabung pastinya bersama Ibu Pembayun. Selamat pagi, masih standby ya Bu pasti ya? Selamat pagi Mas. Iya, Masih setia jelas. sama Mas Firman dan pemirsa RBTV. Iya, tadi sempat terjeda Ibu informasinya untuk kita bersama. Jadi bahwa bagaimana tadi untuk rekan-rekan yang tidak bisa menerima vaksin dalam keadaan atau kondisi seperti apa yang tadi sempat terjeda, silakan boleh dilanjutkan kembali. Monggo Ibu. Jadi beberapa kriteria inklusi di mana warga-warga atau masyarakat tertentu tidak bisa menerima vaksin. Contohnya adalah mereka yang punya komorbid berat. Ya. Nah, ini juga nggak boleh gitu ya. Hmm. Kemudian mereka yang memang dalam pengobatan untuk misalnya penyakit kanker dan selanjutnya. Baik. Untuk saat penyuntikan ibu ini seorang ibu hamil atau menyusui, ini juga nggak boleh gitu Mas. Nah, pada beliau-beliau lah kita ini memberi perlindungan, maka harus terbentuk itu tadi kekebalan herd immunity atau kekebalan kelompok atau kekebalan masyarakat, supaya dalam satu kelompok ini bila terdapat ibu-ibu tadi atau warga dengan kriteria tadi, dia akan terlindungi. Bisa dibayangkan kalau herd immunity ini tidak terjadi, maka pasti mereka-mereka inilah yang terdepan untuk mendapatkan dampak dari kondisi ini Mas Firman. Nah, oleh karena itu kalau kita melakukan atau kita datang untuk divaksinasi, yakinlah dan percayalah bahwa Bapak Ibu atau semua warga DIY ini berbuat tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang-orang yang tercinta, orang-orang yang kita kasihi, untuk orang-orang yang tadi gitu kan. Nah, di DIY ini kan terkenal sekali dengan gotong royongnya Thomas Firman. Ya. Nah, jadi itu yang kami harapkan. Jadi tidak ada lagi non sewu gitu kendala untuk melakukan vaksinasi. Baik. Oke, begitu ya Bu ya. Pastinya untuk hal ini adalah ditujukan dengan bagaimana tadi kekebalan kelompok dapat didapatkan sehingga nantinya semuanya sehat begitu ya Bu ya, yang dimaksud seperti itu kan? Amin. Iya. Betul Mas Firman. Baik. Harapannya begitu. Pastinya dalam kesempatan perbincangan kali ini, saudara, kita juga undang Anda yang berada di rumah ataupun yang lagi menyaksikan kesempatan kali ini, silakan Anda ingin memberikan pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk bergabung melalui line teleponnya di 0274 4477 666. Anda bisa tanyakan dalam kesempatan kali ini hingga nanti pada pukul 11 pagi ini. Baik, untuk berikutnya tadi juga disampaikan ya dokter terkait dengan bagaimana beberapa yang nantinya akan bertahap 1, 2, 3, 4 serta banyaknya masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, terkait hal itu, ini bagaimana untuk seorang vaksinatornya yang nantinya akan memberikan vaksin, langsung akan bersinggungan dengan para peserta atau apa ya, masyarakat begitu ya, yang nantinya akan mendapatkan vaksin tersebut. Kondisi dalam tersebut, sosok-sosok seperti apa gitu Bu? Dan kriterianya bagaimana untuk menjadi seorang vaksinator itu? Atau yang sudah disiapkan dari Dinas Kesehatan? Iya. Baik, Mas Firman, matur nuwun banget, Mas Firman jeli sekali. Ya, kita tidak bisa, kemudian karena vaksin ini juga khusus gitu ya, maka siapa yang boleh menyuntikkan vaksin ini adalah mereka yang sudah dilatih. Nah, yang kita sebut vaksinator, atau tadi Mas Firman juga sudah menyebutnya sebagai vaksinator. Dan siapa vaksinator ini adalah tentu saja tenaga kesehatan. Bisa dokter, bisa perawat, bisa bidan, yang punya lisensi praktik. Nah, jadi perawat sebagai vaksinasi tidak diizinkan untuk memberikan penyuntikan vaksin atau melakukan vaksinasi untuk kondisi pandemi saat ini, gitu deh. Jadi memang kita juga
menyediakan para petugas yang memang sudah sesuai dengan kompetensinya, Mas. Nah, jadi yakinlah bahwa ibu bapak nanti akan disuntik oleh seseorang yang memang sudah ahlinya, sudah dilatih, sudah disertifikasi, dan sudah memenuhi kriteria yang ada. Gitu, Mas. Iya. Nah, kita di DIY saat ini punya cukup banyak, 367 vaksinator. Banyak tapi juga, kalau baik. untuk berhitung jumlah penduduknya masih kurang, kita akan tambahkan lagi. Pasti, luar biasa. Ibu, sambil kita tahan, kita ada yang bergabung melalui line teleponnya, kita angkat terlebih dahulu. Selamat pagi, Halo? RBTV. Halo, Iya. selamat siang. Halo. Iya. Ya, ini dengan Pak Dokter. Apa Ibu? Iya, Kak. Kami, bagaimana ini maksud Ibu dengan Ibu Oh, siapa? Dari mana? Halo, kok nggak kedengeran ya? Iya. Halo? Sudah terdengar, Ibu, sampai Hah? sini. Halo? Langsung saja ke pertanyaannya, Ibu. Dengan Ibu siapa, dari mana? Monggo pertanyaannya. Kok nggak kedengeran itu loh? Baik, mungkin ini ada halangan koneksi atau jaringan, begitu. Kita undang lagi Anda yang ingin bergabung, Bapak atau Ibu yang ada di rumah, untuk menanyakan terkait dengan proses vaksin ini di daerah istimewa Yogyakarta melalui line telepon kami di 02744477666. Baik. Jadi ini dalam prosesnya pastinya nanti akan berusaha untuk menambahkan lagi vaksinatornya, begitu ya, dokter? Betul, betul sekali Mas Firman. Jadi sampai hari ini kita punya 367 tenaga vaksinator yang kemudian terus akan kita tambah menjadi sampai 1.313 vaksinator untuk melayani seluruh warga DIY. Dan kemudian kita juga semua 121 puskesmas, Mas Firman, siap untuk memberikan pelayanan kepada ibu bapak. Ditambah lagi nanti ada 60 rumah sakit dan klinik yang juga sudah siap untuk melayani. Jadi sudah 181 pasienkes. Ya. Itu Mas Firman, kemudian nanti kita tambah lagi. Oke, ini sudah ada lagi Bu yang bergabung, kita angkat terlebih dahulu. Selamat pagi RBTV, dengan siapa? Dari mana? Iya, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Iya, dengan siapa? Ini saya Bu Puji Astuti di Kalasan. Ibu Puji Astuti di Kalasan, silakan pertanyaannya, Ibu. Dokter. Pertanyaannya begini, dokter. Saya ini penderita hipertensi, tapi terkontrol. Umur saya 62 tahun. Apabila nanti ada vaksin untuk umur saya, ya, apakah saya bisa mengikuti imunisasi itu apabila saya hipertensi terkontrol, dokter? Baik, itu saja Ibu. Terima kasih, dokter. Oke, terima kasih Ibu Puji Astuti dari Kalasan. Langsung saja bisa dijawab dari dokter, begitu dokter. Hipertensi terkontrol bagaimana nantinya berusia 62 tahun untuk ingin mendapatkan vaksin tersebut. Silakan. Matur nuwun Bu Puji Astuti, matur nuwun Mas Firman. Tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi memang pada segmen-segmen tertentu ini tidak diperkenankan untuk divaksinasi. Tetapi gitu kan, bukan berarti kemudian tidak boleh, tetapi pada kondisi yang tertentu atas rekomendasi dokter yang merawat gitu ya. Apalagi tadi Bu Astuti ngendiko bahwa hipertensinya terkontrol nih gitu kan. Nah, ini masih bisa sepanjang dokter yang merawat ibu memberikan rekomendasinya, gitu ya Mas Firman. Jadi baik yang hipertensi, baik yang biasanya diabetes mellitus, gitu ya. Pada saat beliau ini dalam kondisi yang baik, kondisi terkontrol dan direkomendasikan oleh tenaga ahli atau dokter yang merawat, maka dimungkinkan juga, tapi dengan catatan pada saat mau divaksinasi itu juga dalam kondisi yang sehat. Tadi terkontrol tadi Mas Firman. Jadi misalnya kalau Bu Puji Astuti biasanya pada batasan normal itu, kalau yang normal 140-90, tapi mungkin bagi ibu seperti tadi Bu Puji Astuti dengan usia sudah di 62 tahun mestinya tidak segitu, mungkin naik dikit gitu ya. Nah, kalau biasanya ibu pada kondisi yang harus dengan obat ada di 170, mungkin dengan kondisi-kondisi tertentu
itu bisa dilakukan, memungkinkan untuk dilakukan. Tapi itu tadi Mas Firman, syaratnya harus ada betul-betul surat dari dokter yang merawat. Baik, pasti. Ibu, ini kita ke penelpon yang kedua. Silakan. Selamat pagi RBTV. Terputus. Baik, tidak apa-apa, kita masih punya beberapa waktu begitu. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan saya ingatkan di 0274 4477 666. Begitu tadi yang disampaikan, pertanyaan dari Ibu Puji Astuti sudah dijawab oleh dokter bahwa dalam kesempatannya bisa untuk mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari dokternya begitu. Selamat pagi. RBTV, dengan siapa di mana? Iya. Ini saya mau itu Mbak, namanya tanya masalah Vaskin. Baik, dengan siapa Ibu? Dari mana Ibu? Ibu Suwarni di Samirono. Ibu Suwarni di Samirono, silahkan pertanyaannya. Iya, ini loh kemarin ya dok, saya itu kan mendengar di TV itu katanya yang divaksin itu kalau lansia enggak, tapi kemarin kok yang diutamakan lansia. Nah, yang pertama, yang kedua, karena saya kemarin sudah pernah kena COVID, ya toh. Tapi sudah sebulan ini sudah bebas, sudah sudah negatif. Nah, kemarin itu gejalanya itu saya itu cuma loh gini ya, panas, terus saya periksakan ke dokter umum, katanya nggak apa-apa. Terus saya ke rumah sakit Bethesda, katanya juga nggak apa-apa, ibu sehat. Saya takut kalau tipes gitu. Terus saya di Lempuyangan Wangi juga nggak apa-apa, di rapid test itu proaktif lah. Terus tapi badan saya tuh lemes sekali, benar. Tapi nggak panas, nggak deg-degan, nggak sesek, tapi saya tuh kan lemes sekali gitu. Nah, terus akhirnya anak saya rumah sakit kok saya minta ndok nggak bisa, di Bethesda nggak bisa. Akhirnya saya dicarikan di mana sana utara itu di Puri Husada. Akhirnya saya langsung opname, tapi sebelum itu saya swab hasilnya 3 hari. Nah itu ternyata positif. Nah, terus saya habis itu diinfus, habis 11 hari saya diperbolehkan pulang, ternyata sudah negatif. Terus saya dari sampai sekarang, jadi kan tanggal 16, sekarang tanggal berapa, jadi sudah 1 bulan lebih. Baik. Itu misalkan seperti saya sudah kena, apakah besok masih divaksin gitu? Saya tanyakan itu. Baik, itu ya Ibu Suwardi. Apakah masih bisa divaksin kalau sudah kena gitu loh. Oke. Makasih. Terima kasih Ibu Suwardi di Samirono, pertanyaannya luar biasa. Dokter sudah disampaikan bahwa pernah mengalami COVID begitu ya. Ini apakah nanti bisa untuk divaksin? Silahkan. Matur nuwun Mas Firman, matur nuwun Ibu Suwarni. Sakmenika sampun sehat ya Ibu? Alhamdulillah. Sudah negatif ya. Ya, kami berdoa Ibu selalu sehat. Baik, Ibu dan Bapak pemirsa RBTV yang saya cintai, bahwa kemudian tadi saya sudah matur gitu. Lansia ada saatnya, tetapi tidak kali ini. Kenapa? Karena vaksinnya berbeda. Yang seperti yang digambar di belakang saya itu ya Ibu Bapak. Jadi vaksin yang kali ini yang turun atau yang didatangkan dari luar untuk kami para tenaga kesehatan, ini adalah vaksin yang dengan merek Sinovac. Nah, vaksin Sinovac ini dalam uji trialnya memang untuk usia 18 sampai 59 tahun. Oleh karena itu, yang di atas usia 59 tahun nanti di tahap berikutnya, pada saatnya vaksin yang jenis lain datang, merek lain datang yang memang khusus untuk lansia, maka kita akan berikan pada semua lansia yang memang sudah didata di DIY. Jadi menika Ibu, jadi memang ada saatnya nanti lansia untuk mendapatkan vaksinasi ini. Kemudian tadi Ibu juga pertanyaan Ibu yang kedua, pernah positif gitu, apakah saya kemudian divaksin lagi? Nah, Ibu Bapak sekalian, pada pasien atau pada warga yang kemudian sudah pernah positif terhadap virus COVID-19 ini, sesungguhnya gitu ya, dalam keadaan normal, dalam keadaan yang baik gitu, akan terbentuk antibodi di dalam tubuhnya gitu ya. Dan sebenarnya vaksin ini adalah satu bagian dari virus COVID yang kemudian, satu bagian ya Mas,
Jadi bukan sak virus-virusnya itu enggak. Satu bagian dari virus yang dimasukkan ke tubuh, kemudian dia nanti akan merangsang antibodi si pasien tersebut atau si orang tersebut, sehingga bila ada virusnya masuk, antibodi kita sudah mengenali, maksudnya tubuh kita sudah mengenali, kemudian membangkitkan, mengeluarkan antibodi yang berfungsi untuk menolak virus itu. Nah itu, sehingga tadi Ibu Endiko, harapannya misalnya Ibu Warni sudah ada antibodi. Nah memang kemudian titernya ini yang harus dipertanyakan. Oleh karena itu, pada kondisi pandemi seperti ini memang kita harus memilih, harus punya pilihan. Maka yang sudah positif, kemudian kita anggap bahwa antibodi itu sudah terjadi. Baik. Kita prioritaskan dulu pada mereka yang belum pernah atau yang harus dibangkitkan antibodinya. Mengaten Mas Firman, matur nuwun Bu Sumarni. Iya, ini adalah jawaban untuk pertanyaan dari Ibu Sumarni, begitu luar biasa ya untuk penjelasannya. Nanti kita lanjutkan lagi, Dokter. Kita harus jeda terlebih dahulu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, masih kita mempunyai satu segmen untuk Anda, Saudara. Tetap bersama kami hanya di Obrolan Pagi RBTV.